Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku bakalan cerita gimana perjalanan anakku yang sakitnya cuma 4 hari ya. 2 hari di rumah dan 2 hari di rumah sakit, dan sakitnya itu cuma demam. Awalnya itu cuma demam dan berakhir meninggal dunia. Nah, di samping itu aku udah percaya kalau semua ini tuh udah takdirnya Allah, udah ketentuannya Allah, dan ini semua itu terbaik untuk aku dan keluarga insya Allah. Dan juga ini terbaik untuk anakku yang pergi. Aku ceritainnya sebagai pembelajaran untuk orang tua di luar sana semuanya ya, karena aku yakin banyak sih orang tua yang mengalami hal yang sama kayak yang aku alamin. Aku ngerasa ini tuh aku kecolongan gitu, karena anakku nggak punya riwayat sakit keras, dan ya sakitnya cuma 4 hari doang gitu dia. Oh ya, anakku ini usianya 4,5 tahun ya, anak pertama. Itu aku dapetin dari program hamil aku. Kalau kalian subscriberku yang udah lama pasti tahu banget, di YouTubeku yang ini tuh aku sering sharing dulunya tentang program hamil. Nah, itu anakku yang itu gitu. Di beberapa video juga aku sering sih ngajak dia untuk tag video kayak gini. Dan sekarang anakku udah di surga, tapi aku tetap aja mau sharing ini. Nah, kejadiannya itu setahun yang lalu. Aku baru bisa cerita sekarang karena dulu tuh aku nggak sanggup untuk cerita ini. Kalian harus dengerin cerita ini sampai habis, karena aku nggak pengen ada orang yang ngerasa bodoh sebagai orang tua yang lalai gitu ya. Dan aku yakin di luar sana banyak kejadian yang sama kayak yang aku alamin gitu, orang tuanya kecolongan sampai anaknya itu meninggal dunia. Kenapa aku bilangnya kecolongan? Nah, kalian harus dengerin. Jadi anakku itu 4,5 tahun, dia udah sekolah ya, TK di kampung gitulah ya, PAUD lah istilahnya. Nah, bayangin hari Senin, Selasa dia masih sekolah, hari Sabtu dia udah meninggal dunia. Dia bener-bener cuma 4 hari sakitnya. Awalnya itu aku taunya Senin sore dia pulang sekolah, itu aku kayak biasa sebenarnya dia main. Nah, aku itu ngurusin adiknya yang baru usianya tuh baru 6 bulan gitu. Jadi sebenarnya di sini aku juga ngerasa kecolongan. Aku ngerasa kayak aku nggak sepenuhnya lagi ngurusin anak pertamaku, karena ada adiknya yang butuh perhatian khusus lah, namanya bayi 6 bulan gitu kan. Nah, itu tiba-tiba dia pulang, dia main gitu ya, sore dia main, terus kepegang aku, badannya hangat. Terus aku bilang, oh ini abang hangat nih badannya, aku bilang gitu kan. Iya Mi, abang demam katanya gitu. Nah, beberapa minggu yang lalu tuh dia sempat demam, terus aku kasih Bodexit yang hisap gitu, itu sembuh. Makanya aku langsung beliin Bodexin lagi di sore itu juga. Aku ngiranya kayak yang waktu itu kan, terus aku kasihin ke dia nggak sembuh. Nah, besoknya dia bangun tidur itu muntah-muntah gitu, muntah-muntah terus. Nah, perbedaan anakku sakit yang terakhir kali ini sama yang sebelum-sebelumnya tuh, kayak sebelum-sebelumnya dia sakit emang dia tuh payah makan ya, tapi yang ini tuh dia sama sekali nggak mau makan, pokoknya payah banget, nggak ada yang masuk gitu. Di situ aku ngerasa kayak, awalnya aku nggak ada ngerasa apa-apa, nggak ada curiga juga sih, namanya orang sakit ya pengen makan gitu kan. Cuman kok dia ini nggak mau makan sama sekali gitu lah ya. Terus aku bawa ke bidan, minum obat bidan. Kok misalnya habis minum obat badannya tuh dingin, tapi nanti itu naik lagi panasnya kayak gitu. Terus kata-kata mama aku kan, dikusukin aja, mungkin dia capek atau apa gitu kan. Aku bawa kusuk gitu kan. Nah, udah nggak be juga gitu, nggak sembuh juga, panasnya turun juga. Udah 2 hari di rumah nih kayak gitu, aku ngerasa dia tuh lemes karena dia kan nggak mau makan ya. Terus aku bilang lah sama mamaku, mungkin aku takutnya dia kurang cairan, aku pengennya dia gairah lagi, makanya aku bawanya dia ke UGD karena kita kan punya BPJS juga kan. Nah, disinilah kesalahan aku sebagai orang tua gitu. Aku bawa anakku ke rumah sakit yang masih baru. Rumah sakit ini belum lama bukanya, masih belum ada setahun, masih bulanan gitu ya. Aku nggak tahu sih lebih tepatnya kapan. Aku ngerasa waktu itu aku
bawa ke kampung halaman aku ya. Aku nggak usah sebutin daerahnya karena di sini aku bakal nyeritain rumah sakit yang menurut aku nggak kompeten gitu. Aku awalnya nggak ada curiga apapun sama rumah sakit itu karena ya udah, aku sakitnya cuma demam doang kan, masa demam juga dia nggak bisa nangani. Nah sampai di UGD biasa kan diinfus, ambil darah dan segala macam, aku urus sih segala macam tanda tangan kan ya, registrasi karena dia mau dirawat inap. Sumpah demi Allah aku nggak ada ngerasain apapun, aku nggak ada curiga sama sekali sama rumah sakit ini awalnya. Karena aku ngeliat penanganan mereka juga cepat, mereka juga tanggap gitu kan. Sampailah anakku dirawat inap. Nah 1 hari di rumah sakit itu diinfus, itu anakku udah dingin, badannya udah dingin. Nah malam kedua di rumah sakit, tiba-tiba sore ya, habis maghrib gitulah ya malam, itu anakku badannya itu dingin, kakinya dingin, tangannya dingin, dan dia ngeluh sakit perut. Nah aku awalnya nggak curiga apa-apa kan, dan itu dokternya udah visit 1 kali. Pas dokternya visit itu aku tanya, dok anakku sakit apa? Terus dokternya cuma bilang, ya saya belum lihat hasil darahnya. Seharusnya itu kan udah 1 hari kan, seharusnya di situ tuh tes darah udah keluar. Masa lama banget gitu. Tapi aku nggak curiga sama sekali dan aku nggak nyinyir ke dokternya karena di situ pada saat dokter visit itu anakku dingin badannya dan dia belum ada keluhan sakit perut itu gitu. Dokternya tuh visitnya itu pagi, anakku itu malamnya itu dia sakit perut dan dingin badannya semua. 1 malaman itu aku bolak-balik pencetin bel karena rumah sakitnya masih baru ya, itu semua bel masih berfungsi. Aku bolak-balik pencetin bel dan setiap aku pencetin bel itu perawatnya datang. Emang iya datang, tapi nggak ada tindakan gitu. Ini anakku sakit kak, sakit perutnya gitu kan. Dia suruh aku kompres, suruh aku pakein kos kaki, suruh aku kasihin minum air hangat, itu aku lakuin semua gitu. Tapi anakku ini tetap kesakitan gitu. Pokoknya 1 malam itu lebih dari 20 kali aku mencetin bel, saking yang tolong dong dokternya mana gitu. Terus kata perawatnya, dokternya nggak bisa ngelihat karena dokter lagi nungguin pasien di ICU yang henti jantung, yang nggak bisa ditinggal. Nah disitulah aku ngerasa kecolongan aku yang kedua gitu. Kenapa waktu dibilang dokternya nggak ada, kalau aku tahu kayak gitu kejadiannya, anakku udah aku gendong, udah aku bawa ke rumah sakit lain, aku nggak peduli. Aku nggak peduli soal apapun, mau mereka marah mau kayak gimana, aku pasti nggak peduli. Tapi aku yang namanya ditenangin gitu ya, nggak apa-apa bu, ini ibu kompres aja, sampai dia kasih alat itu diisi air hangat untuk kompres perut anakku, katanya biar nggak sakit, tapi anakku tuh tetap sakit. Sampai akhirnya aku lupa itu jam berapa, kalau nggak salah itu jam 2 atau jam 3-an, aku bilang tolong dong ini anak udah kesakitan dari tadi, masa itu kondisi anakku tuh udah biru gitu ya mulutnya, dia udah pucet banget karena dia udah nahan kesakitan. Barulah dia bawa suntik, katanya itu, aku tanya bu ini kita suntikan itu obat apa? Ini lah bu obat lambung untuk sakit perutnya anaknya ibu, katanya gitu. Ya namanya anakku sakitan kan, dan aku ngerasa emang butuh obat gitu. Walaupun aku ya namanya orang awam, orang tua awam, nggak ngerti sih, benar-benar nggak ngerti. Terus suntikan obat, aku masih tetap kesakitan gitu. Aku tunggu berapa saat gitu, aku lupa sih tepatnya, tapi itu kayak nggak ngaruh gitu, anakku tetap kesakitan. Tolong dong ini dokternya disuruh datang kemari. Lagi-lagi aku nyuruh minta dokter datang gitu, tapi dokternya itu nggak datang. Sampai akhirnya dia datang lagi, disuntikan yang kedua, kita tambahin ya bu dosisnya, katanya kayak gitu. Tapi aku masih tetap percaya gitu kan, namanya dia perawat, namanya dia ngerawat anakku, aku percaya itu di rumah sakit, jadi aku harus kemana lagi gitu kan. Nah di situ juga lah kecolongan aku yang kedua. Setelah itu anakku kesakitan, terus aku bilang, abang mau mungkin dia sakit mules atau karena apa, kalau dikeluarin mungkin enakan gitu ya. Terus dia aku gendong bawa ke kamar mandi ya, di situ dia BAB-nya itu warnanya udah hitam. Tapi aku lagi-lagi nggak curiga karena anak-anak biasanya aku juga kalau makan coklat dia BAB-nya hitam gitu. Aku di situ nggak curiga. Ya udah siap dia BAB, ke gendong lagi tempat tidur. Aku nggak lupa tepatnya berapa saat setelah itu tiba-tiba anakku
napasnya langsung subuh itu kalau nggak salah ya. Anakku napasnya langsung kenceng gitu. Aku teriak, aku nangis, tolong ini anakku, tolong, teriak, kenapa napasnya kayak gini suster, ini kenapa anakku. Terus dia, aku pangku anakku kan, terus dia kayak jegang gitu. Aku kira dia di situ kejang, padahal sebelumnya dari bayi dia nggak ada riwayat kejang, dia nggak pernah sama sekali kejang. Tapi ternyata di situ itu adalah saat dia diambil nyawanya, terus saat sakaratul mautnya dia gitu, bener-bener di pangkuan aku. Aku udah marah-marah di situ, dokternya baru datang. Aku maki-maki semua perawat dan dokter yang ada di situ. Anakku udah kaku. Mereka berusaha, memang di situ mereka berusaha untuk mompa napas anakku sampai beberapa jam, sampai akhirnya dokternya bilang, maaf ya bu, adiknya udah nggak ada. Kalian bayangin jadi aku nggak tahu salahnya di mana, tapi aku benar-benar ngerasa rumah sakit, dokter dan perawat itu salah. Sebenarnya kalau misalnya di situ, pada saat di situ aku bilang aku mau tuntut mereka semua. Aku mau tuntut, aku nggak terima anakku meninggal kayak gini gitu, karena anakku sakitnya itu cuma demam, tapi sampai meninggal gitu di rumah sakit itu. Tapi pada akhirnya aku disadarin kalau itu tuh udah takdir, aku harus ikhlas gitu kan. Kalau aku nuntut pun memang aku puas, tapi nggak akan mengembalikan nyawanya anakku nggak akan kembali juga. Jadi aku memilih untuk ikhlas, aku memilih untuk nggak menuntut rumah sakit itu. Biarlah sakitku ini mengiringi perjalanan hidup mereka yang bersalah itu tadi, kalau mereka merasa bersalah. Nah, setelah anakku meninggal, beberapa orang itu pada ngadu ke aku, dan mereka mengatakan sama gitu, rumah sakit itu ternyata bermasalah. Banyak, bukan 1-2 orang yang cerita. Ada yang keponakannya yang awalnya tuh masuk rumah sakit cuma anemia doang, yang namanya punya BPJS, pengennya tuh dirawat, pengen tambah tenaga, diimpus dan segala macem. Tapi 2 hari dirawat, akhirnya sesak napas, dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi dan meninggal di jalan. Ada yang koma dan meninggal. Pokoknya ternyata rumah sakit itu benar-benar, menurut aku emang rumah sakit yang bermasalah. Nah, di sini aku pengen ngingetin kepada semua para orang tua yang punya anak ya, apalagi anaknya masih kecil, please kalian harus lebih aware sama anak, apalagi kalau misalnya anak lagi sakit, jangan sepele. Terus yang paling penting, kalian jangan coba-coba bawa anak kalian ataupun keluarga kalian atau siapapun untuk berobat ke rumah sakit yang masih baru. Karena again ya, karena menurut aku rumah sakit baru itu mereka masih belajar gak sih? Walaupun ya mungkin mereka punya pengalaman di rumah sakit sebelumnya, tapi kayak mereka masih beradaptasi sama tempat kerja mereka yang baru. Terus mereka juga belum banyak jam terbang, pastinya juga nakes-nakes ataupun dokternya juga masih banyak juga yang baru kan. Itu sih yang paling penting, please jangan bawa siapapun keluarga kalian ke rumah sakit yang masih baru, apalagi anak ya.